teman-teman, agama apa yang paling benar? Di dunia terdapat begitu banyak agama dan alirannya. Pasti kita akan bingung apabila kita akan mencoba mempelajari atau membandingkan semuanya atau mencari mana yang benar dan mana yang keliru. Ya, apabila kita akan mengajukan pertanyaan tersebut kepada pemimpin agama, ya, yaitu agama apa yang paling benar, mereka akan memberikan jawaban yang berbeda menurut pandangannya masing-masing. Namun pada kesempatan ini, saya ingin memberikan jawaban yang lain. Coba kita melihat dari segi begini, teman-teman. Agama itu apa sebenarnya? Ya, agama adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Ya, usaha manusia untuk mencari kebenaran. Jadi sekarang berapa banyak Allah yang ada di dunia? Hanya satu Allah. Ya, kita tahu bahwa Allah itu hanya satu. Ya, namun manusia mencarinya dengan cara yang berbeda, dengan pendapatnya yang berbeda. Kalau begitu, kalau kita telah tahu bahwa Allah itu hanya satu, ya, alangkah baiknya kita menanyakan soal ini langsung kepada Allah. Begitu teman-teman. Daripada kita mencari dari manusia dan kita bingung, ya, kita bisa bertanya langsung kepada Allah. Apa itu mungkin? Ya, mungkin. Allah itu sanggup memberikan jawaban kepada kita. Saya pernah menanyakannya dan saya puas dengan apa yang saya terima. Allah sanggup memberikan jawaban kepada kita. Dan Allah itu tidak akan pernah salah. Apabila kita terima jawaban dari Allah, ya, itu pasti akan benar. Karena Allah yang mengetahui semuanya. Ya, umpama pelajaran di sekolah. Kalau ada seorang murid yang bingung, ya, ada dua cara. Dia bisa nanya soal itu kepada muridnya yang lain, ya, atau dia bisa menanyakannya langsung kepada guru. Kira-kira jawaban yang dia dapat mana yang akan paling benar? Tentunya apabila dia nanya kepada guru langsung, ya, karena guru yang memimpin, guru yang mengetahui semuanya. Begitu juga dengan Allah, teman-teman, ya. Allah yang mengetahui semuanya. Allah pasti mengetahui kebenaran, ya. Jadi akan sangat baik apabila kita akan bertanya langsung kepada Allah, ya, pasti tidak akan keliru. Pasti akan ada jawaban yang benar, ya, apabila kita akan sanggup menerima jawaban, ya, atau dengan kata lain, apabila permintaan, ya, atau doa kita dapat dikabulkan. Jadi teman-teman, ada dua cara untuk mencari kebenaran, ya, ada dua cara untuk menemukan jawaban, ya, atas pertanyaan apabila ada kebingungan agama mana yang paling benar, ya, aliran apa yang paling benar. Yaitu cara yang pertama itu mencari dari manusia, ya. Kalau kita akan mencari dari manusia, kita akan mendengarkan pendapat orang masing-masing, mungkin dari aliran yang berbeda, dari agama yang berbeda, ya, dan pasti jawaban itu akan berbeda juga, ya. Jadi akan cukup sulit untuk menemukan mana yang benar. Karena begitu banyak informasi, begitu banyak ada pendapat yang berbeda, ya. Bagaimana kita sanggup memilih di antara berbagai pendapat yang berbeda, yang benar itu mana, ya. Dan kenapa begitu banyak menjadi pendapat yang berbeda, ya. Karena manusia cenderung untuk menjadi salah, ya, atau menafsirkan sesuatu menurut pandangannya masing-masing, ya. Walaupun itu tidak selalu benar, ya, tapi manusia cenderung untuk menafsirkan. Menurut saya begini, dia menafsirkan itu, dia membuat sebuah aliran, dia yakin bahwa itu benar, ya, tapi bisa jadi dia salah, ya. Karena dalam segala urusan, apapun pendapat manusia, ya, apakah Anda pernah mendengarkan tentang manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, ya? Apakah pernah ada orang yang tidak pernah melakukan dia kesalahan, ya? Pasti semua manusia pernah melakukan kesalahan, ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan pencipta
undang-undang itu, ya, itu pun bisa salah. Coba kita melihat contoh. Terima kasih Anda masih bersama Rosi dalam tema malam hari ini salah ketik Undang-Undang Cipta Kerja. Pada bagian ini saya ingin memfokuskan argumentasi hukum dari dua orang ahli hukum tata negara yaitu Prof. Yusril dan juga Bung Zainal. Saya mau mencoba memudahkan ini untuk mereka yang menyaksikan secara Rosi yaitu tentang pasal-pasal yang salah ketik yaitu pasal 6 peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A. Padahal pasal 5 itu tidak memiliki ayat. Lalu ada pasal 151 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 huruf B. Padahal pasal 141 tidak memiliki ayat. Masuk ke berikutnya juga pasal 175.6 ayat 5. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan keputusan dan atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan presiden. Seharusnya merujuk pada ayat 4 soal penetapan keputusan dan atau tindakan. Nah, apabila dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bisa jadi ada salah, ya, apalagi dengan soal lainnya, ya. Jadi apabila kita mencari kebenaran dari manusia, kita cuma akan bingung. Karena banyak pendapat yang berbeda. Ya, satu mengatakan satu hal, yang lain mengatakan hal yang lainnya. Satu saat kita dapat diyakinkan, ya, dengan sebuah teori atau argumentasi yang masuk akal, ya. Tetapi beberapa saat lagi akan datang orang lain, dia akan memberikan teori yang lebih meyakinkan atau berargumen dengan lebih kuat, ya, dan kita jadi bingung lagi atau kita mulai menubah pikiran, kita mulai mengikuti orang itu, ya, dan hal seperti itu bisa terjadi seterusnya, ya. Tapi ada cara yang lain, cara yang kedua, ya, itu adalah mencari kebenaran langsung dari Allah, ya, satu kesaksian. Di negara saya, UZR, pada waktu komunis, pada zaman komunis itu ketika semua agama dilarang, ya, orang bahkan tidak tahu tentang agama apapun, orang itu bahkan tidak tahu bahwa Allah itu ada, ya, orang bingung Allah itu ada atau tidak ada, karena semua orang itu diberikan ajaran bahwa Allah itu tidak ada, ya, semua manusia terjadi begitu saja, ya, kita tidak perlu, kita tidak boleh percaya kepada siapapun, ya. Begitu, jadi ada seorang pada zaman itu, dia menjadi bingung, dia ingin mencari kebenaran. Dia bingung apakah Allah itu ada atau tidak ada, ya. Apabila kita sekarang mungkin bingung dalam sebuah aliran yang mana benar, mana tidak benar, ya, atau cara untuk mencari Allah. Orang itu bahkan bingung bahwa Allah itu ada. Ada Allah itu atau tidak ada, dia tidak tahu. Karena pada zaman itu dia tidak memiliki informasi, dia tidak memiliki sumber untuk diselidiki, ya, dia tidak tahu kebenaran itu apa, mana yang benar, ada Allah atau tidak ada, ya. Jadi pada suatu saat dia ingin bertanya, sungguh-sungguh begini, dia mengatakan, Allah, bila engkau ada, tolonglah supaya saya dapat berhenti untuk merokok, karena dia saat itu banyak merokok dan susah untuk menghentikannya. Ya, setelah itu dia minta sedemikian rupa, pada keesokan harinya dia bangun, dia melanjutkan aktivitasnya dan dia tidak ada rasa ingin untuk merokok. Hingga sore baru dia ingat bahwa ada sesuatu yang tidak beres hari ini. Apa itu, ya? Baru dia ingat bahwa saya ternyata sepanjang hari sudah berhenti merokok, saya tidak merokok lagi. Jadi kalau begitu pikirnya, berarti Allah itu benar-benar ada, ya. Dan dia ingin mencoba menunjukkan satu permintaan lagi. Dia mengatakan, Allah, apabila engkau benar-benar ada, ya, tolong tunjukkan kepada saya pada mimpi apa yang akan terjadi pada keesokan harinya. Dan pada malam itu dia bermimpi, pas apa yang dia dapat dalam mimpi itu, pada keesokan harinya semuanya itu terjadi. Jadi begitu teman-teman, ini adalah kisah nyata. Ini bukan sebuah dongeng, ya. Ini adalah kisah nyata. Orang dalam waktu yang
sulit, yang tidak ada informasi, dia tidak mengetahui kebenaran, ya, tetapi dia ingin mencari kebenaran. Dia mencoba untuk bertanya langsung kepada Allah, dan Allah itu menjawab, ya. Memang Allah itu bisa menjawab dengan cara yang berbeda. Begitu teman-teman, ya. Yang penting supaya kita dapat menemukan jawaban itu langsung dari Allah, ya. Apabila begitu, kenapa masih ada banyak orang yang mungkin telah mencoba bertanya kepada Allah, ya, atau telah berusaha untuk mencari kebenaran itu, tetapi masih keliru atau masih sepertinya belum mendapatkannya, ya, masih sepertinya belum dia dapat jawaban langsung dari Allah itu. Kenapa, ya? Karena ada persyaratan, teman-teman, ya, ada setidaknya 3 persyaratan yang sangat penting bagaimana kita dapat jawaban langsung dari Allah, ya, teman-teman. Persyaratan pertama itu kita perlu minta dengan hati yang tulus, dengan ikhlas. Persyaratan kedua, jangan ada niat untuk berbuat dosa. Apabila Anda ingin mencari kebenaran hanya sekedar untuk mendapatkan pengetahuan, Anda tidak boleh mengharapkan untuk mendapatkan jawaban langsung dari Allah. Dan persyaratan ketiga adalah minta dengan sungguh-sungguh. Apabila ketiga persyaratan tersebut telah dipenuhi, dapat dijamin bahwa Anda akan mendapatkan jawaban langsung dari Allah. Karena Allah sanggup melakukannya, dan Dia ingin memberikan jawaban bagi orang yang minta dengan sungguh-sungguh dan niat yang baik dan hati yang tulus. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa subscribe pada channel saya.